Tribuners, hari ini saya berada di kantor Bawaslu Kota Palangkaraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat kabarnya? datang di Bawaslu. Alhamdulillah kabar baik. Ini Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Palangkaraya, Ibu Endrawati nih. Oke. Bu, izin Bu. Ya. Saya ini mau ngobrol-ngobrol Bu sama Ibu nih terkait kesiapan Bawaslu menghadapi pemilu 2024. Bisa nih Bu ya? Bisa dong. Oke, silahkan masuk. Siap. Ini apa nih Bu? Kegiatan hari ini biasanya Bawaslu pagi-pagi ini ngapain di sini Bu? Biasanya kita rapat pleno untuk membicarakan atau memutuskan beberapa agenda penting setiap minggunya di Bawaslu Kota Palangkaraya. Sesuai dengan surat instruksi Ketua Bawaslu RI, kita diwajibkan untuk melaksanakan rapat pleno rutin setiap minggunya. Nah ini bisa dilihat anggota Bawaslu Kota Palangkaraya. Ini di dalam ini adalah ruang podcast. Ini ruangan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Koordinatornya Bapak Iskandar Arif, Divisi Penanganan Pelanggaran. Gimana prosesnya Bu? Kalau orang misalnya ngelaporin atau ada kasus gimana prosesnya ini? Bisa langsung datang, nanti kita kan biasanya ada tim penerima laporan ya, nanti akan diterima oleh staf penanganan pelanggaran. Apa? Berarti berserta bukti-bukti ya lengkap ya? Datang saja dulu membawa identitas lengkap. Kemudian kalau ada bukti-bukti bisa langsung disertakan. Kalaupun belum lengkap, kita bisa memberikan waktu 2 hari untuk melengkapinya lagi. Bisa datang lagi ke sini atau bisa dikirimkan kepada kami bukti-buktinya. Baru diserahkan sini? Baru bisa diserahkan nanti ke Bawaslu Kota Palangkaraya. Ada tim penerima laporan dan temuan atau penanganan pelanggaran. Kalau misalnya berkasnya lengkap, gimana nih proses selanjutnya Bu? Nah, biasanya kita setelah ada penerimaan laporan, kita Bawaslu melaksanakan pleno dulu di internal ya, pleno untuk memutuskan bahwa ini laporannya lengkap dan bisa diregistrasi. Registrasi itu artinya kita beri nomor untuk bisa ditindaklanjuti. Kita lakukan kajian sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh pelapor, baik syarat formil maupun material. Nah, setelah itu nanti kita melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, baik yang melapor maupun yang dilaporkan. Bu, ini saya lihat ini ada pojok pengawasan. Ini ada tempat duduk. Apa nih Bu? Pojok pengawasan ini adalah pojok di mana tempat untuk mendiskusikan tentang apa saja objek-objek pengawasan harus kita lakukan. Strategi pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pengawasan itu bisa kita sampaikan sambil santai lah di sini gitu kan, nggak tegang gitu kan. Jadi posisinya tuh sambil ngopi juga bisa, sambil ngobrol-ngobrol begini kan. Apa nih hari ini kita ngawasin apa? Hari ini kemana saja? Nah itu bisa kita obrolkan sini. Masyarakat yang mau datang ngobrol dan kami persilahkan untuk bisa bersama kita di pojok pengawasan. Harusnya di sini memang ada ini ya buku-buku perpustakaan, tapi kita pindahkan ke dalam. Perpustakaan kecil gitu ya? Perpustakaan kecil terkait dengan pengawasan-pengawasan, literatur tentang pengawasan. Di seluruh Indonesia di kantor Bawaslu itu wajib ada pojok pengawasan. Oh, memang dari pusat adanya? Ada. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya, membangun mahagaleu. Sanang banget kakahima, bahu himbarajur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap.
lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com dalam program podcast Tribun Series Mata Lokal Memilih. Ini hari ini saya berada di kantor Bawaslu Kota Palangkaraya. Kita akan ngobrol dengan Ketua Bawaslu terkait kesiapan lembaga ini untuk pengawasan dalam pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kita akan bicara dengan Ibu Endrawati SHMH. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya dan beliau ini dulu adalah wartawan juga loh. Ini Bawaslu ini kebanyakan wartawan ceritanya. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mas Fatur. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kita Bawaslu Kota Palangkaraya. Iya, saya juga terima kasih, Bu. Tim kami disambut dengan baik ini, Bu, untuk kita podcast. Ya. Nah, kita ini karena menjelang pemilu ini, Bu, kita perlu juga ada mungkin keterangan dari Bawaslu untuk pengawasan ya, mungkin ini kan sedang berjalan ini untuk pelaksanaan pemilu. Baik, kita mulai saja, Bu. Ibu Endrawati, ini sudah berjalan, Bu, artinya tahapan-tahapan pemilu berjalan. Gimana, Bu, ini untuk kesiapan Bawaslu ini, Bu, untuk sementara gimana kegiatannya? Silahkan, Bu. Baik, terima kasih. Terkait kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 10 bulan lagi ya. 10 bulan lagi kita melaksanakan pemilu Pileg Pilpres ya, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan DPD juga. Itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Tepatnya di Hari Kasih Sayang gitu kan. Jadi memberikan suara di Hari Kasih Sayang gitu kan. Nah, kembali kepada Bawaslu, apa sudah persiapan atau kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024 ini? Tentunya kami sudah menyiapkan seluruh perangkat kita, perangkat pengawas kita untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan sejak ditetapkan ya tahapan pemilu itu pada bulan Juni tahun 2022 kemarin. Nah, sampai sekarang sudah bergulir dan ini mendekati hari H-nya gitu kan. Persiapan kita tentunya menyiapkan pengawas kita juga sampai saat ini sudah sampai ke tingkat kelurahan. Nah, jadi di Kota Palangkaraya ini kan ada 5 kecamatan, ada 5 kecamatan itu masing-masing kecamatan ada 15 pengawas kecamatan kita, kemudian ada 30 kelurahan, di sana juga ada 30 pengawas kita yang ada di kelurahan. Nah, jadi kesiapan kita tentunya pada saat ini tahapannya adalah saat ini yang sudah kita awasi adalah yang sudah lewat kemarin dan masih berlangsung juga. Ini adalah pendaftaran partai politik ya, sudah lewat kemarin. Kemudian saat ini adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi kita juga tetap mengawasi dan sampai pada tahapan pemutakhiran data pemilu sementara DPS. Ini sudah berlangsung di tingkat kecamatan juga. Kemudian tahapan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dan juga DPD. Nah, itu kesiapan kita, tentunya kita siap, Bawaslu siap mengawasi seluruh tahapan itu. Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu mempunyai tugas besar dalam pemilu ini. Di antaranya adalah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilu 2024. Apa saja yang dicegah? Di antaranya adalah praktek politik uang. Kemudian juga kita juga mencegah dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara atau ASN, dan juga kita juga mengawasi netralitas TNI Polri ya? Anggota TNI dan Polri.
Nah, kita mengawasi semua pihak-pihak yang harus netral pada saat pemilu tahun 2024 ini. Oke, Gitu. Bu, untuk sementara ini tahapan berjalan, Bu, ada nggak ditemukan, Bu, itu mungkin pelanggaran besar atau kecil, Bu, dari Bawaslu? Pantauan Bawaslu gimana? Jadi saat ini Bawaslu belum menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang cukup berarti. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak KPU juga sebelum terjadi pelanggaran. Tentunya Bawaslu juga mempunyai tanggung jawab juga untuk mencegah. Ya. Jadi pencegahan dulu nih, Pak, konsepnya kita mencegah dulu, mencegah adanya dugaan pelanggaran. Jadi dengan pengawasan melekat itu untuk mencegah terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran. Apabila teman-teman KPU ini apabila sengaja atau tidak sengaja lalai dalam menjalankan tahapan, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Kita memberikan saran perbaikan gitu kan, supaya tidak merugikan peserta pemilu. Nah, Bu, berapa nih, Bu, personil KPU itu kan ada yang tercatat, ada yang juga dari masyarakat gitu, Bu. Kira-kira yang tercatat adalah yang berapa kira yang diturunkan untuk pemilu ini? Bawaslu ya? Iya, Bawaslu. Kira-kira berapa? Kalau di tingkat kota, personil kita ada 3 pengawas, dan kita juga dibantu dengan staf jajaran sekretariat. Kemudian juga di pengawas kecamatan juga sudah kita libatkan apabila ada tahapan-tahapan di kecamatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara di tingkat ad hoc-nya KPU ya, Badan ad hoc KPU itu PPK. Di sana mereka juga bekerjasama juga, maksudnya saling bersinergi dengan Panwascam, pengawas kecamatan. Ada 3, jadi 3 di tiap-tiap kecamatan. Karena di Kota Palangkaraya meskipun sangat luas, hanya 5 kecamatan saja. Kalau kelurahannya ada juga nih, Bu, ya? Kelurahan ada, jadi pengawas kelurahan namanya. Karena kita di kota tidak punya desa, jadi hanya sampai pengawas kelurahan saja. Oke. Bu, itu pengawas yang tercatat. Ini katanya saya dengar ada juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi atau mungkin dari pelajar mungkin untuk pengawasan yang eksternal yang dari masyarakat. Gimana nih, Bu? Baik, nah ini juga salah satu upaya Bawaslu untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan. Nah, pengawasan partisipatif ini sifatnya sukarela. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Di antaranya UPR, kemudian IAHN, kemudian IAIN, UMPR, Universitas PGRI, kemudian apa ya yang terbaru kemarin juga kita LTBIS juga bekerja sama dan kita banyak. Saya lupa nih kalau menyebutnya semua, cuman yang saya ingat sebagian besar itu. Kita selain bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta dan negeri, kita juga bekerja sama dengan Ormas. Ormas-ormas yang sudah kita ajak bekerja sama ini untuk meningkatkan partisipatif pengawasan, karena kita kalau tidak melibatkan masyarakat, Bawaslu bukan apa-apa. Jadi Bawaslu menggandeng sedikit. Bukan begitu juga, karena sesuai dengan amat undang-undang pengawasnya kan sudah ditentukan, begitu kan. Bagaimana cara kita melibatkan seluruh elemen masyarakat ini untuk bisa terlibat secara langsung, bukan hanya sebagai pemilih saja, tetapi juga mengikuti seluruh tahapan, mengawasi seluruh tahapan pemilu tahun 2024, karena Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi, pestanya masyarakat Indonesia yang serentak, dan ini pertama kali satu-satunya di dunia mungkin pemilu serentak yang terbesar gitu kan. Nah, kemudian ormas apa saja yang sudah kita ajak bekerja sama? Ada DAD Kota Palangkaraya, kita udah bekerja sama kemarin. Kemudian FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kenapa kita menggandeng Forum Umat Kerukunan Beragama? Karena pemuka-pemuka agama ini kami berharap mereka bisa menyampaikan kepada para jamaah-jamaahnya gitu kan, para umatnya, untuk bisa melaporkan atau menginformasikan apabila ada terjadi atau mendengar dugaan-dugaan pelanggaran pemilu di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga kita bekerja sama juga dengan ormas-ormas perempuan kayak Fatayat NU, Porhati, kemudian juga GOW dan sebagainya ya. Pokoknya banyak lah ya. Kita sudah berusaha untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, karena
suksesnya penyelenggaraan pemilu ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja dari KPU, Bawaslu maupun DKPP, tetapi juga tugas kita bersama, termasuk juga pers. Pers ini juga sangat membantu kita nih. Contoh seperti ini juga kan kita bisa saling bekerja sama untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat, untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemilu. Kemudian yang penting lagi saat ini kan dalam proses pemutahiran data pemilih, kami berharap masyarakat Kota Palangkaraya yang mempunyai hak pilih itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Jadi kalaupun belum terdaftar nanti bisa silahkan melaporkan ke KPU terdekat atau ke Bawaslu. Silahkan, nanti akan kita bantu untuk kita tindak lanjuti kepada KPU agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat yang diamanatkan undang-undang, yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah gitu kan, kemudian dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL dan tidak dicabut hak pilihnya. Oke Bu, ini kita Bawaslu kan melibatkan yang eksternal, yang di luar yang kerjasama tadi ya. Nah itu mereka melaporkan kalau misalnya menemukan dugaan kecurangan gimana nih Bu kalau masyarakat biasa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi apabila masyarakat menemukan atau mendengar adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, mereka tidak perlu datang ke kantor. Bisa melalui pengawas terdekat, bisa juga di kantor-kantor pengawas kecamatan terdekat kita. Bisa juga melalui telepon maupun WA. Kemudian bisa juga melaporkan kalau tindak pidana pemilu atau tidak pelanggaran lainnya atau apa, itu bisa melaporkan ke Sigap Lapor. Sigap Lapor itu apa? Aplikasi ya? Aplikasi portal yang di launching oleh Bawaslu RI, dan itu nanti ada, bisa disilahkan dibuka nanti di website itu ada Sigap Lapor. Bisa langsung membuka kanal itunya, websitenya itu Sigap Lapor. Di sana nanti ada diarahkan oleh petunjuk-petunjuk, di situ ada bagaimana cara melapornya, apa yang dilaporkan itu jelas. Jadi tidak usah capek-capek datang ke Bawaslu, ke kantor Bawaslu, apalagi kalau jauh misalkan tempat tinggalnya. Bisa juga kalaupun kenal dengan pengawasnya, silahkan langsung telepon, bisa gitu kan. Telepon, WA, kita semua menerima gitu kan. Semua informasi masyarakat itu sangat kami perlukan. Baik Bu, saya mau nanya lagi Bu, potensi kecurangan Bu. Nah, kita ini kan belum tahu, mungkin Bawaslu yang paling tahu nih Bu. Potensi kecurangan ini di mana Bu dalam tahapan-tahapan ini? Silakan. Baik, potensi-potensi kecurangan ini banyak sekali ya. Di setiap tahapan tuh tentunya pasti ada. Tetapi yang perlu kita waspadai nanti pada saat pemilu itu adalah mobilisasi massa. Mobilisasi massa, kemudian penyalahgunaan hak pilih. Nah, kemudian juga praktik money politik. Saya potong lo Bu. Ini karena waktunya kita jeda sebentar. Kita break sebentar, Tribuners. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah!
Raya membangun Mahagaleu. Sanang mga tekakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan. Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Baik Tribuners, kita lanjutkan nih ngomong-ngomong sama Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya, Ibu Endrawati. Baik Bu Endrawati. Ini kita ngomong lanjutin masalah potensi kecurangan. Nah, mungkin Ibu Endrawati ini punya pengalaman nih, dulu-dulunya gimana nih? Kerawanan kecurangan terjadi pada saat pemilu itu seperti apa gitu? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Patur. Kita kembali lagi ya. Pemirsa Tribuners, kita kalau membicarakan terkait potensi kecurangan tentunya pasti ada setiap tahapan pemilu apapun pilkada, karena di tahun ini itu hajatan besarnya bukan hanya pemilu saja tetapi juga pilkada, pemilihan kepala daerah di tahun yang sama tetapi di bulan yang berbeda. Nah, kalau pemilu Pileg Pilpres itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari, kemudian pemilihan kepala daerahnya di bulan November di tahun yang sama. Nah, tahapannya juga pasti akan beririsan nantinya. Nah, kalau kita flashback melihat pengalaman yang sudah kita lalui terkait dengan potensi kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran, Bawaslu Kota Palangkaraya pernah melakukan atau menangani kasus tindak pidana pemilu atau pemilihan, yaitu terkait dengan penyalahgunaan hak pilih. Jadi seperti ada apa itu? Seperti ada beberapa ya oknum, waktu itu kebetulan oknum mahasiswa bukan berdomisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetapi berdomisili di luar Kalteng. Itu masuk mobilisasi massa ya berarti? Iya, itu masuk di dalam mobilisasi massa yang perlu kita waspadai, yang perlu kita ingat terus supaya itu tidak akan terjadi lagi di tahun 2024 ini, karena itu juga sangat rawan. Nah, kita tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi lagi di tempat lain. Kalau kemarin itu terjadi di TPS 45 ya, di Petukatimpun, di Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Petukatimpun. Kelurahan Petukatimpun ini kalau dilihat itu kan sangat sepi ya, sangat tidak mungkin kayaknya bisa terjadi hal seperti dan itu. Di jauh di pelosok sana paling tuh. ujung. Kalau nggak salah Petukatimpun ini Bu ya, mendekati PAL 11. Dia bisa lewat darat bisa masuk ya? Bisa. Oh bisa ya. Ya, Petukatimpun itu tempat yang agak sepi dibandingkan di di daerah Kota Palangkaraya, tetapi sepi itu bukan berarti aman. Oh, malah itu rawan ya? Ya, rawan sepi ya. itu justru karena merasa sepi mungkin itu menjadi peluang. Iya. Peluang untuk melakukan kejahatan-kejahatan pemilu. Atau kecurangan ya. Nah, kecurangan pemilu, dan itu sudah pernah terjadi di Kota Palangkaraya. Sampai terjadi PSU gitu kan, PSU. Jadi ada beberapa mahasiswa itu menyalahgunakan hak pilih orang lain, mengatasnamakan orang lain untuk mencoblos atau untuk memilih. Nah, untung pada saat itu diketahui secara langsung dan itu langsung kita tangani, dan yang melanggar itu sudah kita serahkan, kita proses hukum. Dan kalau tindak pidana pemilu itu kan penanganannya bukan hanya Bawaslu ya, tetapi melalui Sentra Gakumdu, melibatkan juga teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan juga gitu kan. Nah, itu kemarin vonisnya 24 bulan atau 2 tahun. Ya. Sudah. Jadi sudah berhasil kita tangani itu, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi gitu kan. Kami berharap
warga Kota Palangkaraya ini kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan gitu kan di wilayah TPS-nya, tolong segera laporkan ke pengawas TPS atau pengawas kelurahan atau pengawas kecamatan atau kami kepada Bawaslu. Nah, kami selalu membuka diri kepada masyarakat untuk melaporkan apa saja yang terkait dengan dugaan-dugaan. Kita menduga dulu ya, kita tidak bisa memvonis karena itu dugaan-dugaan, karena seluruh dugaan-dugaan itu akan kita verifikasi juga secara formil dan material. Jadi kalau tidak memenuhi syarat formil material juga tidak bisa kita tindak lanjuti, dan kebetulan kemarin itu memenuhi semua unsurnya. Akhirnya dipidana. Akhirnya dipidana. Jadi itu sangat kita sayangkan gitu kan. Karena kita repot kalau mengulang PSU lagi, pemungutan suara ulang lagi, capek gitu kan. Capek kita, bukannya ya, tapi sudah tupoksi kita gitu kan. Nah, mungkin itu juga perlu jadi refleksi kita bersama, koreksi kita bersama untuk lebih meningkatkan lagi kewaspadaan dini, pengawasan lebih melekat lagi, pengawasan yang lebih ini lagi, dan bekerja sama dengan masyarakat. Kami berterima kasih kepada masyarakat pada saat itu. Salah satu saksi parpol, saksi yang ada di situ tuh mencurigai gitu kan, karena mereka adalah penduduk setempat asli, jadi tahu. Oh, ini bukan warga kita, bukan tetangga kita, jadi tahu gitu kan. Sementara pengawas TPS kita mungkin kebetulan yang mungkin bukan orang situ, karena kan yang mendaftar ini kan seluruh warga masyarakat ya, tetapi yang berada di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun atau di wilayah kelurahan sekitar itu. Oke. Bu, itu kalau secara real, ini kan di media sosial juga perawan juga nih Bu, untuk kecurangan-kecurangan. Gimana nih Bu pengawasan Bawaslu? Oke. Nah, kita jelaskan juga bahwa pengawasan kita ini ada dua metodenya ya. Pertama secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung kita mengawasi turun langsung ke lapangan. Pengawasan melekat, seperti kita mengawasi pada saat pemungutan suara, tahapan-tahapan lain sebelum pemungutan suara. Nah, metode yang kedua adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini bagaimana? Mengawasi media sosial. Ada timnya juga itu? Ada tim kita, ya pengawas kita juga. Kita mengawasi pada saat tahapan kampanye ya pasti kita awasi media sosialnya peserta pemilu yang pasti. Kemudian media sosialnya pihak-pihak yang harus netral itu juga kita awasi, misalnya kayak ASN, TNI Polri. Nah, di pemilu, pemilihan kepala daerah dan pileg-pilpres kita banyak sekali ASN yang terjerat netralitas ASN. Di mana dia kenanya? Di Kota Palangkaraya itu ketika dia mengkomen atau melike status pasangan calon atau bakal calon atau calon. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Walaupun komentar itu ya? Tidak boleh. Jadi itu sudah menjadi peraturan ataupun sudah aturan bahwa ASN, TNI Polri itu wajib netral. Tidak boleh terlibat politik praktis. Jadi kalaupun dia mendukung, misalkan mendukung temannya, saudaranya, itu tidak boleh dipublikasikan, harus dirahasiakan. Di situ ya? Tidak perlu diumbar ke publik, tidak perlu. Jadi sama seperti kita penyelenggara juga punya hak pilih. Tapi kan kita tidak boleh menyampaikan, oh saya mendukung si A, si B, tidak boleh kan ya? Kan itu rahasia ya? Rahasia, sesuai dengan asas pemilu. Dalam undang-undang itu kan prinsip asas pemilu itu luber jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Rahasianya itu, jadi tidak boleh disampaikan kepada publik. Artinya itu salah satunya. Iya. Nah, kalau ASN ini kan banyak Bu, pegawai ini banyak, ada yang ASN, ada yang kontrak. Ini kalau kontrak sama Bu ya? Kalau kontrak itu kan ada PTT ya ataupun PTT, ASN P3K. Nah itu juga dilihat kalau penghasilannya berasal dari APBD atau APBN itu kena juga. Ada perjanjian dengan pemerintah daerah atau pemerintah kota ya, itu tidak boleh terlibat politik praktis. Kalau semua sumber keuangan penggajiannya bersumber dari anggaran negara maupun APBN APBD itu tetap tidak boleh. Ada di situ disebutkan aturan-aturannya untuk tenaga-tenaga kontrak. Kan sekarang tidak boleh ngangkat tenaga kontrak kan ya. Kalau dulu kan masih ada mungkin yang tersisa untuk diangkat menjadi ASN atau P3K. Itu ini tidak boleh. Bu, yang kerawanan lagi di baliho nih Bu. Di kandang-kandang sebelum pemilu ini sudah ada baliho. Ada nggak itu? Seperti apa yang boleh, baliho yang boleh, dan baliho yang tidak boleh, mungkin dijelaskan bisa. Oke, baik. Ini kan masanya fase tidak bertuan ya.
Pasti tidak bertuan ya. Pasti tidak bertuan. Iya, Jadi sepanjang itu tidak mencerminkan citra diri, mengkampanyekan, mengajak masyarakat, Bawaslu memandang itu masih boleh saja. Mengajak nggak boleh ya? Nggak boleh. Maksudnya masih boleh saja selama itu tidak mengajak, memilih gitu kan, mengajak memilih atau mengkampanyekan dirinya. Tapi kalau cuma sekedar foto, atau ikut kegiatan apa gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Karena makanya ini mungkin itu yang bisa digunakan oleh teman-teman bakal calon legislatif baik tingkat provinsi, kabupaten kota ataupun DPD itu untuk memperkenalkan diri. Karena kita tahu nih sekarang di PKPU itu tahapan kampanye itu tidak lama seperti pemilu tahun 2019. Kalau sekarang ini kampanyenya hanya 75 hari. 75 hari ya, betul ya. Sangat singkat. Jadi mungkin teman-teman bakal calon ini mungkin merasa waktu itu kurang cukup untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, memperkenalkan untuk lebih dekat. Nah, mungkin itu cara-cara yang mereka tempuh itu ya untuk lebih dikenal gitu kan, lebih dekat dengan masyarakat supaya dipilih. Seharusnya kan memang itu nanti pada saatnya, tetapi ada masa kampanyenya yang 75 hari itu. Tapi ada juga masa kampanye di media cetak, sosial dan elektronik. Ada diatur di dalam undang-undang itu masa kampanye itu 21 hari untuk media cetak elektronik. Dan durasinya 10 detik maksimal 60 detik. Baik, Bu, ini karena season terakhir, mungkin Ibu bisa memberikan himbauan kepada masyarakat nih untuk pengawasan pelaksanaan pemilu dan sebagainya nih. Silakan, Bu. Oke, baik. Untuk masyarakat Kota Palangkaraya pada khususnya kami mengharap dan menghimbau untuk bisa dapat terlibat bersama kami, melakukan pengawasan partisipatif, mampu secara mandiri, memberanikan diri, melaporkan apabila ada dugaan-dugaan, ada informasi-informasi tentang pelanggaran pemilu. Bisa dilaporkan secara langsung maupun tidak langsung, bisa datang langsung atau tidak datang ke kantor. Bisa juga menghubungi pengawas kita yang ada di wilayah Bapak Ibu tinggal, misalkan di kelurahan maupun di kecamatan, atau mungkin bisa melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Silahkan, dan kami sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pemilu ini bisa berlangsung luber jurdil, aman, lancar, dan kita bisa sama-sama mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bisa memberikan dan meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya khususnya. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ini kami sudah dipersilahkan untuk podcast bersama gitu, Bu. Jadi kita bisa tahu nih, Bu, program-program dari Bawaslu Kota. Baik, Tribuners, ini sudah babak terakhir nih. Jadi kita sudah bicara dengan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Mungkin suatu saat kita bisa kesini lagi nih. Oke, silakan. Nanti kita lihat kondisinya. Saya ingatkan ini nanti akan disiarkan langsung melalui channel-channel kita ya, di tribunkalteng.com, itu di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Silahkan kalau untuk menyimak kembali. Demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.